Penjelasan dari mana itu? Teologi ya. Dari teologi ya, Pak. Dari teologi ya, ada data yang dapat ditunjukkan nggak gitu? Kalau untuk datanya gimana ya? Belum ini sih, kalau untuk datanya saya harus ke kampusnya lagi, ke kampus teologi ya, Pak. Waduh, kalau ada datanya di kampus, simpan dulu argumen yang itu kalau gitu. Iya, maksudnya kan. Karena Anda berarti kalaunya datanya di kampus ya, kuliah dulu datanya kan kayak gitu, Bang. Lalu Anda bicarakan sama saya, berarti dasar Anda hanya asumsi jadinya. Memang semua asumsi, Pak. Jadi kan itu kan ayat. Karena kan ada yang tidak mengerti, yaitu ditafsir gitu, Pak. Seperti Pak Ustadz kan tadi kan kurang mengerti nih dengan ayat tersebut. Nah, itu tafsirannya seperti itu, bahwa keturunannya bukan anak-anaknya, melainkan orang-orang yang diselamatkan. Begitu, Pak. Jadi untuk di ayat itu menjelaskan seperti apa itu mobil, dijelaskan dengan lengkap, nggak ada. Semuanya tafsiran, Pak. Begitu, Pak. Itulah yang namanya ilmu teologi ya. Kalau saya bilang penjelasan Anda salah, gimana, Bang? Kalau penjelasan saya salah, silakan Pak Ustadz, apa? Ya, penjelasan Anda salah. Iya, coba gimana? Kenapa bisa salah gitu, Pak Ustadz? Pasti kan Anda nanya kenapa? Kan gitu, alasannya apa? Dari mana datanya? Kan gitu sumbernya. Gitu, Bang. Diskusi bawa data. Pasti kan Anda menanyakan sumbernya. Oh, beraninya Yusuf nih mengatakan salah penjelasan saya. Kan kayak gitu. Lalu dasarnya dari mana? Baik, nih. Kalau saya punya dasar ya. Penjelasan Anda itu salah. Saya bukakan buat Abang. Ini saya 53 tadi ya, Bang ya? Iya. Nomor 10. Oke. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ya. Ia akan melihat keturunannya. Nih, keturunannya ya. Kata Abang keturunannya ini tadi apa tuh? Orang-orang yang diselamatkan, Pak Ustadz. Baik, kita lihat. Ya. Keturunannya mana nih? Kosakata keturunannya. Nih, Bang ya. Baik. Apa bahasa aslinya? Zera. Yang artinya keturunanmu, keturunannya benih, sperma, Bang. Bukan, Pak. Nah, sperma. Kan gitu bahasa aslinya. Ini adalah artian dari KBBI, bukan artian dari makna di dalam Alkitab tersebut, Pak Ustadz. Bang, ini Alkitab memaknakan dari Alkitab Anda. Nih. Iya. Alkitab Sabda, bukan KBBI, bukan. Alkitab Sabda. Ya. Alkitab Anda. Ya, itu, Bang. Di Alkitab Anda menerjemahkan benih. Yang dimaksud benih adalah sperma. Zera itu sperma, tanya aja orang Yahudi. Ia akan melihat keturunannya. Dia akan melihat spermanya lah. Kasarnya kayak gitu kan gitu. Coba Abang lihat di musim menabur. Yang nomor 3 tuh. Ya, ini kata lainnya. Nih. Nomor 3 coba. Itu kan coba lihat kata lainnya, Pak. Nih. Coba nomor 3 sebelahnya. Musim menabur. Mana musim menabur? Musim menabur nih ya. Halo? Itu nyambung keturunannya musim menabur. Nah, nih. Iya, oke maninya. Oke, sekarang musim menabur. Kita kan musim menabur. Dari SD sampai entah sampai apa ya. Bang, namanya keturunannya setahu saya enggak nyambung ini kalau terjemahan ini. Betul, enggak nyambung. Enggak nyambung. Betul, jadi yang tepat keturunannya memang dari benihnya. Ya, kenapa ke arah maninya? Bapak Ustadz kenapa ke arah maninya? Tapi karena bahasanya Zera, sperma. Iya, ada tulisan sperma nggak di situ? Ini maninya. Iya, tulisan sperma.
Maninya, oke. Setuju Bapak Ustadz di situ. Itu adalah maninya. Setuju nggak? Kan Bapak Ustadz bawa data nih. Bawa data. Itu kan ada tulisan maninya. Bahwa keturunannya adalah maninya. Setuju ya? Bahwa itu adalah artiannya ya. Setuju nggak? Jangan. Ya iyalah. Ya, setuju nggak? Pasti nggak setuju diterjemahkan itu. Oke, sekarang dengan musim menabur setuju nggak Pak Ustadz? Keturunan sama musim. Sekarang kayak musim hujan, musim kemarau itu keturunan. Kalau diartikan musim menabur nggak cocok. Itu alasannya. Tapi kan di situ satu tulisan, berarti semua itu artinya sama. Berarti itu artinya kacau. Apa kita menuruti yang kacau? Kan enggak kan? Ya enggak. Iya, berarti itu jangan dipakai. Yang Bapak pakai adalah penjelasan saya. Kalau nggak diterima silakan. Gitu Pak Ustadz. Ini Bang. Gitu. Bang. Lebih kita pakai sumber yang kredibilitasnya diakui. Ngapain sumber Anda? Ya, itu kredibilitas nggak menurut Pak Ustadz? Tadi kan Pak Ustadz bukan menurut saya, Bang. Jangan menurut saya. Ini menurut Kristen loh. Ya, coba ya. Nih. Yayasan Lembaga Sabda nih bukan menurut saya. Aduh. Ini menurut Kristen maninya. Ya. Sekarang keturunannya sama musim artinya sama nggak? Ya beda. Ya, berarti kan itu kan satu tulisan tuh semua tuh. Koma. Berarti kan itu nggak usah dipakai kan? Bang, kalau kita lihat kan ini ada judulnya. Ya, ada judul, ada dalam Ibraninya nih kan ada kode-kodenya. Maninya, keturunannya ya. Betul. Kan kayak gitu. Betul. Bapak pakai yang itu. Makanya dilihat tuh atasnya ada. Dia menjelaskan teksnya kayak gimana bunyinya. Enggak, itu benar nggak? Itu kita setuju nggak? Kita mau pakai Ya iya setuju. Setuju. Berarti musim sama keturunan sama. Ya iya. Tadi enggak, sekarang iya. Musim dengan mani beda. Itu tapi satu tulisan, satu ini pengertian itu. Itu berjejer, anak-anaknya, keturunannya, bersetubuh, maninya, musim apa tadi tuh? Menabur. Tergantung kalimatnya. Ada ketumbar juga tuh Pak. Iya. Ada ketumbar. Ketumbar sama keturunan sama nggak? Tunas, beranak. Artinya gini, kata ini ya bisa digunakan sesuai dengan konteksnya, dengan kalimatnya Bang. Kalau dia bicara tentang tanaman berarti jairani diartikan tunas. Kalau dia berbicara tentang masalah gandum berarti taburan. Terjemahannya Zaira ini. Kalau berbicara tentang masalah keturunan berarti benih atau sperma. Kan gitu. Jadi yang di sini dia akan melihat keturunannya. Ya, ini berbicara tentang benihnya, spermanya. Ya, bukan dong. Itu kalau disamakan dengan penjelasan tadi itu dengan benih sperma bukan, karena Tuhan Yesus tidak punya anak. Kalau mau dari keturunan ya tidak punya. Baik, kalau tidak punya anak berarti ya saya 53 bukan untuk Yesus Bang. Gitu aja udah. Beres kan? Selesai gitu kasus. Kan gitu. Nggak bisa dipaksakan berarti ya saya 53 itu adalah nubuatan Yesus menebus dosa. Berarti salah bawa ayat Anda. Salah kan gitu. Ayat. Yang bawa kan Pak Ustadz ya. Lain teman Anda tadi. Oh, teman saya. Berarti kan sebelum Abang tadi. Iya. Iya, berarti kan saya hanya membantu ya, menjelaskan. Iya, kayak gitu. Saya nggak perlu ngotot-ngototan dengan Abang gitu. Berarti dia salah tadi mengajukan ya saya 53 dengan saya. Ya, ayatnya 3 sampai 6. Pak Ustadz, jadi nggak salah-salah. Ya, iya. Dia nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa Pak Ustadz. Ada yang ditanyakan? Oh, saya nih. Kalau saya, ini temanya nih, apakah Maria menyembah anaknya nih Pak Ustadz? Boleh dijawab, silakan. Itu dari ayat berapa Pak Ustadz ambilnya Pak Ustadz? Itu adalah sebuah pemikiran Bang.
bukannya data, bukan data lagi. Bukan tertulis. Oh, pemikiran Pak Ustadz bahwa Maria menyembah anaknya. Betul nggak kira-kira? Betul nggak kira-kira? Jadi Pak Ustadz ingin bertanya sama saya, apakah Maria menyembah anaknya? Anaknya Maria ini, anak Maria ini ibunya Yesus kan ya, yang dimaksud ya? Ya iyalah. Pada saat pekuburan, itu ada 2 nama Maria Pak Ustadz. Ya tahu. Ya, jadi Maria ini, Maria yang melahirkan Tuhan Yesus. Iya. Atau Maria Kayak gini itu aja mana, biar Pak Ustadz? biar kagak bingung. Saya tambahin tanda tanyanya. Ya, kalau biar gak bingung gitu. Bentar Bang ya. Ya, Pak Ustadz. Judulnya tuh biar nggak bingung. Sebuah pemikiran yang menjadi pertanyaan. Apakah Maria menyembah Yesus? Maria menyembah Yesus. Jadi gini Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz mau penjelasan atau langsung iya atau tidak nih? Terserah Bang. Cara Anda jawab saya nggak bisa remote gitu. Biar orang yang nilai lah. Ngapain saya yang nilai? Kan gitu. Ya, jadi ada memang tertulis di dalam Alkitab itu Pak Ustadz, bahwa Maria akhirnya, bukan akhirnya ya, dia sujud, bahwa dia benar-benar yakin di saat Tuhan Yesus itu bangkit, ternyata Yesus ini bukan hanya anaknya dia, tapi juga merupakan anak Tuhan Allah ya, yang ada di sorga. Jadinya dia bersujud, ternyata Tuhan memilih dia untuk melahirkan Tuhan Yesus gitu loh. Jadi dia sangat bersyukur menjadi manusia pilihan ya, karena nggak semua ibu-ibu mungkin dari antara jutaan sampai dengan saat ini nggak ada yang seperti Maria. Jadi itu rasa syukurnya. Berarti betul ya datanya. Berarti betul gitu ya bahwa ibunya nyembah anak gitu. Maria nyembah anaknya. Betul. Syukron Mbak Mary. Menyembah Tuhan. Iya. Sujud, mengucap syukur kepada Aneh Bang. Allah. Ada aja sih ya. Ada ya seorang ibu melahirkan sesembahannya gitu. Kayak gimana itu? Nah, itu dia Pak Ustadz. Karena hanya dia satu-satunya orang yang dipilih Tuhan untuk melahirkan Tuhan Yesus, sampai dengan saat ini nggak ada. Berarti itu ada kekhususan Pak Ustadz. Tapi itu adalah rasa syukur sama dia, bahwa kok saya jadi pilihan Tuhan. Tuhan itu sangat baik sama saya. Seperti itu Pak Ustadz. Karena sampai dengan saat ini nggak ada orang yang mengalami seperti Maria, Pak Ustadz. Waduh. Jadi sepakat Makanya kita ya. Iya, makanya kalau dibandingkan dengan ibu-ibu yang lain, ibaratnya walaupun anaknya durhaka atau anaknya sangat baik sekali, bukan itu Pak Ustadz. Bukan untuk disamakan dengan manusia yang biasa-biasa yang lain, gitu Pak Ustadz. Iya. Sakit kepala saya Bang ya. Mendengar sakit kepala saya mendengar ada seorang ibu melahirkan sesembahannya gitu. Aduh. Ada seorang ibu melahirkan Tuhannya sendiri gitu loh. Enggak habis pikir saya itu. Enggak habis pikir, susah saya cerna gitu loh, Bang. Aduh. Dicerna, Ustaz, nggak apa-apa, itu kan pengertian kami, itu kan pemikiran. Jadi saya mencoba untuk mengutarakan. Siapa tahu nanti setelah saya ada yang naik bisa menjelaskan kembali. Yang pipa silahkan, karena ini kan berdasarkan pemikiran ya, berdasarkan perasaan, berdasarkan apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita mengerti. Nah, jadi keluarlah kata-kata saya seperti itu. Saya pribadi seperti misalnya saya dibaratkan Bunda Maria, ya bersyukurlah, saya satu-satunya loh. Dan tidak ada lagi pengganti ibu-ibu selain saya yang merasakan melahirkan anak Tuhan, kan gitu. Gitu Pak Ustadz. Itu Pak, ya. Waduh. Teman-teman. Apa? Iya, sakit kepala saya. Ya udah bahas yang lain lah kalau sakit. Gini Bang, enggak. Bingung saya jadinya. Yang bikin ini bergembira. Anak durhaka atau bukan ini sih? Masa ibunya disuruh nyembah ke dia? Macam mana? Jadi
senang banget lah ibunya inilah bahwa memang benar ini anak Tuhan gitu loh. Di saat dia mati, dia ke kuburan, udah bangkit kembali. Ya astaga kan gitu Pak Ustadz. Kalau kita nih merasakan perasaannya astaga amazing gitu loh Pak Ustadz. Jadi Iya. kayak number one gitu lah. Dan hanya satu-satunya gitu Pak Ustadz. Aduh, bagi saya kalau kayak gitu Bang, ini anak kurang ajar kali sama orang tua, masa disuruh nyembah. Jangan bilang kurang aja Pak Ustadz. Iya. Sini tapi tidak menghina gitu loh. Enggak, Kalau kan. agak kurang ajar juga saya juga kecewa Pak Ustadz. Oke lah kalau Saya kayak gitu. baik kan, nggak ada dari kemarin nggak ada menghujat kan. Ya. Sorry. Damai, peace. Peace, damai. Susah deh saya, pusing ya teman-temannya. Aduh. Bentar Bang. Sama saya deh. Gini ya. Abang anutannya Tritunggal. Iya, saya kan Kristen Protestan Pak Ustadz. Tritunggal baik. Yesus adalah Bapa gitu. Enggak lah, anak Pak Ustadz. Berarti beda dengan Bapa. Sama itu, satu kesatuan Pak Ustadz. Satu kesatuan. Jadi Yesus adalah Bapa. Bukan, jadi gini Pak Ustadz ya. Kayak gimana lu? Kayak gimana Bang? Coba. Saya tanya, Yesus adalah Bapa? Bukan, kata Anda. Terus kayak gimana tuh? Yesus adalah Yesus satu dengan Bapa? Iya. Tritunggal. Jadi ada Bapa yaitu Tuhan, ada anak yaitu Yesus, dan ada Kudus. Halo? Gitu Pak Ustadz. Jadi pemilik semesta alam ini Tuhan yang menyelamatkan manusia dari dosa, Tuhan Yesus yang disalibkan. Nah, yang memberkati kita sampai dengan saat ini Roh Kudus. Yesus dengan Bapa ini posisinya sama, gitu Tuhan. Yesus dengan Bapa ini sama posisinya. Bukannya artinya sama atau enggak, semuanya satu Pak Ustadz. Jadi Tritunggal itu 3 itu dalam 1 gitu loh Pak Ustadz. 3 dalam 1. Iya. Kalau begitu saya mau tanya Bang ya. Ya, Itu Maria itu meninggal kan, betul? Maria meninggal. Iya, ibunya Yesus. Ya, Siapa yang mencabut nyawa ibunya? bukan mencabut Pak Ustadz. Jadi kalau Tuhan sudah tentukan seorang itu meninggal, memang udah jalannya Pak Ustadz. Seperti itu, tidak ada mencabut. Berarti ini hidup di dunia ini, ya semuanya alfa dan omeganya dari Tuhan lah. Sebenarnya jalan hidup kita juga udah ada dari Tuhan. Tinggal kita misalnya membutuhkan kesehatan atau membutuhkan hal bentar Bang. ini. Bentar. Yang bahasa saya itu mencabut lah kayak gitu ya Bang ya. Bahasa saya itu mencabut kayak gitu. Atau keluarkan rohnya. Keluar rohnya tadi siapa yang ngambil rohnya? Bukan diambil Pak Ustadz atau bukan dicabut. Itu kan kayak membunuh ya. Udah off gitu kan, atau send out kan gitu ya. Jadi ibaratnya ditentukan, udah send out aja lah kan gitu ya. Jadi semua itu ada waktunya Pak Ustadz. Dan itu semuanya kewenangan Tuhan. Nggak ada manusia yang bisa melihat atau Tuhannya. tahu di pikiran Tuhan. Berarti ini Maria meninggal kehendak Tuhan. Ya, kehendak Tuhan. Tuhannya tadi, anaknya tadi. Enggak, Tritunggal. Kalau Ya yang Tritunggal tadi, yang ada komposisinya Yesus gitu. ya, Jadi anaknya menghendaki ibunya meninggal dunia gitu. beda Pak Ustadz. Kalau kita pusing saya. Ini kan Tuhan Pak Ustadz. Ini kan kita bicara tentang ketuhanan. Iya. Berarti kehendak anaknya dong itu. Ya, kehendak anaknya itu berarti mematikan ibunya. Saya jawab ya, Pak Ustadz ya. Jadi, kan ini kan konsepnya ketuhanan. Artinya, dia memiliki kita. Kita ini seperti butiran debu, Pak Ustadz. Kalau kita samakan kehidupan kita dengan kondisi zaman dahulu itu, yang lahirnya Tuhan Yesus itu nggak bisa sama, Pak Ustadz. Ini masalah ketuhanan. Yang maha besar, maha agung, maha mulia, ya kan? Nah, itu nggak sama. Kalau kita analogikan dengan yang sekarang ini, manusia biasa yang penuh dengan dosa, tiba-tiba jadi Tuhan, enggak. Kayak gimana? Serius saya nggak ngerti, gitu Bang. Jujur saya nggak ngerti gitu. Betul.
Ada ayatnya itu Pak Ustadz di Alkitab. Rencanamu bukan rencanaku, rancanganmu bukan rancanganku. Itu Tuhan sendiri yang berfirman Pak Ustadz. Makanya nggak ada yang bisa mengetahui pikiran Tuhan, rencana dia dan rancangan dia Pak Ustadz. Itu kita terlalu berpikir jauh kalau kita ingin mengetahui sejengkal. Kalau kita bisa menyamakan Tuhan dengan manusia, itu saya rasa kita mempunyai doktrin yang atau prinsip yang salah, karena kita anggap Tuhan itu adalah setara dengan manusia. Pusing, serius pusing saya Bang dengar penjelasan Anda. Jadi kayak gimana maksudnya ya? Bukannya jadi mengerti ya? Bukan. Enggak, masalahnya kayak gini Bang, semakin Anda jelaskan semakin tidak jelas jadinya. Saya jelaskan jadi tidak jelas. Coba Iya, ini, semakin Anda jelaskan semakin tidak jelas jadinya. Kayak gimana gitu? Oke, coba ya gimana ya analoginya ya? Apalah mukjizat yang pernah dibuat Nabi Muhammad, Pak Ustadz? Kok nyebrang ke Nabi? Saya fokus ke Yesus. Saya hanya ingin mengetahui. Aduh, bang. Saya lagi mengkaji sama Anda tentang masalah Tritunggal tadi kan kayak gitu lah, malah lari ke Nabi Muhammad. Kenapa? Nggak nyambung gitu. Ya gini Pak Ustadz, izin. Itu tetap kita lanjutkan pembahasan yang tadi, ya kan? Tapi kan kata Pak Ustadz pusing. Jadi saya mencoba mencari gambaran Pak Ustadz yang lain. Boleh? Itu tetap belum selesai. Pembahasan tadi belum selesai. Kan Pak Ustadz udah pusing nih. Artinya kalau udah pusing, mau saya jelaskan bagaimanapun itu tetap pusing. Paramek teman-teman. Bondrek ambil lah, banyak-banyak ya. Kalau kehujanan aja minum parameknya Pak Ustadz. Aduh. Ya, sekarang kita bisa pindah ke ini analogi yang lain gitu Pak Ustadz, supaya Pak Ustadz Apa dah? pusing. Coba. Ya, makanya tadi saya tanya, mukjizat yang pernah dibuat Nabi Muhammad apa gitu Pak Ustadz? Menyembuhkan orang buta. Itu Nabi Muhammad bisa menyembuhkan orang buta Pak Ustadz? Bisa? Bisa, oke. Nah, secara dokter spesialis mata Pak Ustadz, ya kan, belum tentu dia bisa menyembuhkan orang buta. Betul nggak Pak Ustadz? Nah, itu analoginya gimana? Kok bisa sembuh? Kok bisa sembuh sih orang butanya? Iya, tanpa operasi, tanpa apa, kok bisa sembuh? Nyampe nggak kita pikiran manusia biasa yang penuh dengan dosa ini ke arah sana? Kalau nyampe, bagus, tapi itu nggak usah dijawab. Seperti itulah Pak Ustadz untuk membahas yang Tritunggal. Kalau kita samakan itu dengan pikiran manusia, nggak nyampe. Tapi kalau seperti itu Bang, penjelasan Anda saya paham. Lalu kenapa diimani kalau kayak gitu? Kacau kali. berarti belum kena ya? Mau kayak gimana? Bukan, begini. Pak Ustadz tahu nggak cara Nabi Muhammad menyembuhkan orang buta kayak gimana? Akan ketahui itu mukjizat kata Anda tadi kan. Ya, mukjizat itu bisa kita bayangkan. Nggak bisa, enggak. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Karena di luar nalar memang, di luar akal sehat. Itulah. Itu Pak Ustadz udah jawab sendiri. Ya begitu kan. Gitu kan kata Anda Tritunggal kan seperti itu kan. Iya. Iya. Di luar akal sehat gitu. Iya, pastilah. Iya. Di luar akal pikiran manusia yang biasa. Iya. Jadi Bang, kalau mau paham Tritunggal tuh harus gila dulu berarti gitu. Karena kalau mau Karena apa Bang? Karena di luar akal sehat kata Anda, harus gila dulu dong baru ngerti. Tapi kalau kita berpikir nih, kenapa bisa sembuh orang butanya Pak Ustadz? Harus gila dulu kita mau mempercayai hal itu. Harus gila dulu nggak? Gimana? Mukjizat tadi. Kan tadi kan Nabi Muhammad bisa menyembuhkan orang buta. Ya itu mukjizat.
Mukjizat, Ya, kita harus mukjizat kan mau paham. Anda samakan dengan konsep ketuhanan, kan paham gitu. Terus? Iya, kan ini kan katanya Pak Ustadz kan kita apa harus gila yang tidak bisa kita pikirkan. Hmm. Ya kan yang di luar nalar apakah kita harus gila kan enggak Pak Ustadz. Ya enggak, itu sarkas saya aja itu bang. Nggak ada gila-gila. Aduh, sakit pala saya jadinya. Iya, di luar akal sehat masalahnya. Emang Macam mana? Emang Tuhan sama kayak manusia kan enggak Pak Ustadz. Yesus kan manusia toh. Iya tadinya, ya kan dia diutus untuk menebus dosa manusia. Jadi dia diutus dalam wujud manusia. Dia disiksa, menderita, disalibkan untuk menebus dosa manusia. Darahnya yang suci Pak Ustadz. Sehingga kita ditebus. Dan dia akan datang untuk kedua kali nanti. Untuk menebus dosa manusia. Baik itu dosa saya, dosa orang yang sudah mati, dosa agama lain. Nah itu nanti dari Bang, saya mau tanya, Yesus ini jadi Tuhan kapan, Bang? Yesus itu jadi Tuhan kapan? Pertanyaannya, Yesus itu jadi Tuhan kapan? Yesus itu jadi Tuhan kapan? Ya pada saat dia diberkati di kandungan ibu Bunda Maria, Pak Ustadz. Dari dalam kandungan dia sudah Tuhan gitu. Kan ada malaikat Gabriel yang menyampaikan firman Tuhan kepada Maria. Bohong nih, bohong sama saya kali ini. Masa dari dalam kandungan? Itu kan utusan Coba. Tuhan, Pak Ustadz. Coba kita buka. Karena hasil perkawinan antara seperti manusia Oke. kita sekarang. Coba kita buka satu ayat kitab Anda ya. Mana? Nah, silakan Pak Ustadz. Mana Roma? Mana Roma mana Roma nih Roma 14 nomor 19. Sabar ya teman-teman. Ya. Roma 14 nomor 9. Jam nih, Bang. Ini nih, parfum apa, botol ngarak. Bang, ya, biar fokus ya. Ini Alkitab ya, Bang ya. Roma 14 nomor 9 ya. Ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Oke? Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang yang hidup. Iya. Jadi, Pak Ustadz. Jadi syarat jadi Tuhan, dia harus modar dulu, lalu bangun gitu. Ini Bang ya, sebentar Bang, biar saya pahami dulu. Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Kayak gini Bang ya. Abang Marbun sekolah dulu, kuliah dulu supaya jadi sarjana. Akan kayak gini. Ini artinya apa? Ini mati dulu, lalu hidup supaya jadi Tuhan. Gitu. Ya, itu gini Pak Ustadz. Saya jelaskan Pak Ustadz. Ya, jadi dia itu deklarasi Pak Ustadz, seperti kayak pemilu lah. Kan? Kayak pemilu. Waduh. Apa itu Bang? Pemilu apa ya Bang? Pemilu pemilihan Tuhan. Gini. Pemilu pemilihan Ini kan kalau kita PPT. bukan, PPT pemilu pemilihan Tuhan. Oh ya udah ya. Silakan dah. itu ada quick count. Ya kan? Itu udah bisa melihat sebelum dia deklarasi. Ya enggak? Bahwa ini calon presiden yang akan menang. Akhirnya dia deklarasikan presiden. Dan dia pada saat sudah jadi presiden dilantik, pada saat itu, misalnya dilantik kayak Pak Presiden Prabowo Januari ya kemarin dilantik ya. Februari ya kan. Nah, dia 17 Agustus disebut juga Pak Presiden kan gitu ya. Jadi berulang-ulang lah dia menjadi Pak Presiden. Presiden RI yang kesekian, tapi dibilangnya di Agustus.
Presiden RI yang kesekian pada saat Lebaran kemarin memberikan sambutan. Begitu Pak. Jadi itu anak deklarasi ulang bahwa memang dia dari kandungan sudah diberkati karena dia lahir bukan dari hasil perkawinan Pak Ustadz. Merupakan berkat dari Tuhan yang diteruskan atau disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Ibu Bunda Maria. Berat bang, pusing saya. Kok jadi pusing lah? Serius, pusing tambah pusing saya jadinya bang. Iya, kan penjelasan Anda bikin tambah pusing gitu. Tadi saya memahaminya kayak gini aja. Oh, ini berarti syarat jadi Tuhan harus mati dulu, lalu bangkit. Supaya ia menjadi Tuhan, kan gitu. Lah, kalau dia tidak mati, berarti batal dong jadi Tuhan. Gitu. Pak Ustadz mau mati dulu jadi Tuhan. Kan ayatnya kayak gitu bunyinya. Iya, kan itu kan pemikiran Pak Ustadz ya. Bukan tertulis kitab Anda. Kok saya terus dituduh sih? Itu bukan pemikiran saya, Bang. Itu tertulis di kitab Anda. Bukan pemikiran saya. Syarat dari Tuhan harus mati dulu. Itu kan kata-kata Pak Ustadz, sedangkan di situ kan tertulisnya bukan seperti itu. Kayak gimana, Bang? Tuhan harus mati dulu. Nah, itu baru jelas. Ini kan melambangkan bahwa data kan begitu. Coba saya baca, saya berusaha memahami sepaham-pahamnya ya Bang ya. Coba sekali lagi saya bacakan dah ya, gregetan saya udah. Iya teman-teman. Nih baca, mari baca ulang ya. Iya, silakan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Oke? Ya. Lihat kosakatanya ya. Ya. Lihat, sebab untuk itulah Kristus telah mati, modar nih, ya. Lalu hidup kembali, bangkit dia. Supaya apa dia itu bangkit? Supaya dia jadi Tuhan. Gitu. Kan gitu. Makanya kan saya analogikan, Bang, ya. Bang Marbun kuliah supaya jadi sarjana. Kalau Bang Marbun batal kuliah, kagak jadi juga sarjana. Kalau ini kagak mati, berarti gagal juga jadi Tuhan. Kan gitu jadinya Bang. Ya. Saya jawab ya Pak Ustadz ya. Ya silakan. Saya mau dengar penjelasannya nih. Ya, siap-siap bodrek aja udah saya dengerin. Silakan dah. Kalau kita membandingkan Tuhan dengan manusia, seperti sarjana, biar dapat kerja lebih baik. Kalau nggak sarjana, jadi nggak kerjaan gitu ya. Ya itu manusiawi gitu Pak Ustadz. Manusiawi? Iya, itu manusiawi. Ini kan yang kita bahas kan ketuhanan. Kan? Nah, itu deklarasi Pak Ustadz. Memang dia sudah menjadi Tuhan itu sejak dalam kandungan Bunda Maria. Karena yang memberkatinya itu Allah sendiri. Nggak, kata Paulus tadi dia jadi Tuhan setelah mati, bukan dari kandungan. Kayak gimana tuh? Mana yang benar sih, Lukas atau Paulus kah yang benar? Yang mana ya? Gini ya, saya tahu Bang. Ya, saya tahu yang Anda bawa itu dari Lukas ya. Dari Lukas tuh ya. Katanya Tuhan dari dalam perut tuh Tuhan tuh dari Lukas itu ya. Iya. Lalu Paulus menyebutkan setelah dia mati lalu hidup baru jadi Tuhan. Mana yang betul antara Lukas dengan Paulus dengan Lukas ini gitu loh. Namanya presiden di bulan Lebaran dia menyampaikan pidato, inilah presiden yang ke-51 gitu-gitu. Nanti dia yang pidato di 17 Agustus dia bilang juga inilah kita sambut pidato presiden yang bukan berarti di saat dia disebutkan itu merupakan hal yang pertama kali dia menjadi sosok itu Bang, seperti presiden atau Tuhan. Bukan, itu deklarasi ulang. Waduh.
Ada yang paham teman-teman? Nggak nyambung katanya Bang. Wah, Iya, kan? nggak nyambung kata penonton. Ah, Nggak nyambungnya gimana ya? iya. Berarti penonton sama kayak saya, sakit kepala juga dengar penjelasan Anda gitu. Pasti Iya, kita Mas. bukan Kristen. Masalahnya Bang, ya makin Anda jelaskan, makin tidak jelas jadinya gitu. Aneh. Jadi maunya mendapatkan jawaban dari saya harus langsung gitu. Iya. Jadi ya harus mati dulu. Ya kayak gimana ya, Tuhan, gitu. Ya mau kayak gimana lagi, kita nggak juga bisa memaksakan jawaban abang kan, ya udah imani saja gitu. Iya, gitu. Iya. Tapi kalau memang saya harus menjawab syarat menjadi Tuhan, mati dulu, modar dulu, atau gimana dulu, kata-katanya kan kurang bagus, tapi bukan itulah, bukan sampai seperti itu. Saya juga berbicara tentang nabi-nabi atau dewa-dewa di luar Kristen, nggak sampai saya bilang modar kayak tikus ya kan, itu kayak tikus itu. Masalahnya kayak gini Bang, kalau itu bisa kena gitu. Makanya diganti bahasanya biar tok kagak paham gitu. Atau apa kan manusia kan, tikus. Tapi ya maklum lah gitu ya. Semoga diampunilah dosa-dosa kita di sini. Kita mau diskusi baik-baik aja ya nggak? Gitu Ustaz. Oke. Sekarang Bang, Ustaz nanya yang lain aja lah. Nanya yang lain aja, tanyain yang lain deh. Iya, tadi kan udah kelar kan? Bang, makin banyak saya menanyakannya kepada abang, makin banyak teman-teman beli bodrek di bawah tuh. Ya. Berarti harus beli bodrek, tenang aja. Iya, makin dijelaskan penonton makin sakit kepala. Susah memang Bang ya. Aduh. Jadi, Boleh nanya lagi? saya nanya. Nanya apa ya saya? Kemarin Silakan Anda. Jam udah. Kalau Anda kagak mau nanya, saya mau nanya lagi. Boleh. Boleh Pak Ustaz, sedikit lagi. Senam otak dikit Ya. dulu. Saya mau cek dulu ya teman-teman. Pertama, Bang, apakah di Kristen itu manusia ciptaan? Apakah di Kristen itu manusia ciptaan? Manusia. Kita nih. Ciptaan atau bukan? Ya, sebentar Pak Ustaz. Saya ingin memperjelas pertanyaan Pak Ustaz dulu. Kristen ini kan bagi kami atau bagi yang nonton ini kan adalah agama. Ya kan? Betul ya Pak? Ya. Ya Pak Ustadz ya, betul ya. Ini adalah terus? agama, ya kan? Agama Kristen berarti ya. Oke. Ya, iya. Boleh tolong diulang sekali lagi Pak Ustadz pertanyaannya. Ya. Jadi bukannya Kristen itu agama ya. Agama Kristen ya Pak Ustadz. Agama Kristen ya. Iya. Agama Kristen, Ya. Kristen agama Kristen. Bolak-balik aja ente. Ya, maksudnya Menurut- tadi kenapa pertanyaannya? Menurut Anda yang di kekristenan ya, menurut Anda yang Kristen nih, apakah dalam ajaran Anda manusia itu adalah ciptaan? Jadi gini Pak Ustadz, saya tahu maksudnya menurut agama Kristen manusia ini ciptaan Dan bukan Kristen. gitu. Apa bukan? Iya. Menurut agama Kristen kan lebih simpel ya pertanyaan saya. Ya. Bukan menurut Kristen ya. Menurut agama Kristen, apakah manusia ciptaan atau bukan? Gitu ya. Ciptaan lah Pak Ustadz. Ciptaan, baik. Pertanyaan yang kedua ya, Silakan. apakah Yesus itu manusia? Yesus itu lahir di dunia ini dalam wujud manusia. Manusia, baik. Pertanyaan ketiga, karena manusia itu ciptaan, berarti Yesus yang manusia ini adalah ciptaan. Betul? Ya, pada saat dia dilahirkan dia dalam wujud manusia
Dan itu Oke. adalah berkat Tuhan. Dia bukan seperti manusia biasa, Pak Ya. Ustadz. Baik, kalau Yesus itu ciptaan Tuhan, berarti Kristen sekarang menyembah ciptaan. Betul? Enggak, Pak Ustadz. Nah, kenapa enggak? Katanya tadi sepakat Yesus itu ciptaan. Macam mana pula? Dan itu Oh, juga- ketika saya tanya di akhirnya kan kayak gitu. Lembut ini, tanyanya selembut seragam Pak Ustadz dan topi Pak Ustadz itu. Lembut itu. Aduh, kacau. Jawaban Anda kacau, Bang. Maksudnya. Bahannya itu. Iya, tiba-tiba beda ujungnya gitu loh. Aneh kali. Enggak, aneh. Cuman tadi langsung ini shock gitu kalau nggak kuat ini shock. Jadi gini, Pak Ustadz. Ya, Ya, kalau kami menyembah ciptaan itu tidak. Karena kenapa tidak? Bang, Kenapa dong? Bang, saya tidak ada mengatakan atau menuduh Anda menyembah ciptaan. Saya bertanya atas dasar bahwa ya di pertanyaan nomor 3, Yesus itu ciptaan kan? Nah, berarti pertanyaan nomor 4 ya, Kristen selama ini menyembah ciptaan, betul? Kan gitu. Betul nggak? Oke, berarti nomor 3 harus saya Hah? jawab dengan lengkap, Pak Ustadz. Aduh, macet nih. Berarti nomor 3 harus saya jawab dengan lengkap. Tadi saya jawab setengah. Kenapa? Karena kan Yesus itu ciptaan bukan? Ciptaan. Bang, macet, Bang. Dia dilahirkan dalam wujud manusia. Gitu, Pak Ustadz. Macet, Abangnya. Ya. Macet. Halo? Macet-macet. Ya, ini udah lancar. Lancar ya? Oke, udah lancar ya? Ya, jadi Pak Ustadz, nomor 3 harus saya jawab dengan lengkap berarti. Tadi setengah. Oke ya, jadi pertanyaan Pak Ustadz nomor 3. Gimana? Yesus itu ciptaan. Ya, Tuhan Yesus lahir ke dunia ini dalam wujud manusia. Lalu, dia mati dan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Kalau misalnya manusia biasa, Pak Ustadz, di hari ketiga itu masih dalam berbentuk mayat. Ya Pak Ustadz ya, kalau kita mau Tuhan jadi mayat. Bukan. Tuhan jadi mayat gitu. Masih macet nggak sih? Iya, masih macet nggak, Pak Ustadz? Udah enggak. Saya Oke. malah heran saya. Kenapa Tuhan jadi mayat? Bukan, kalau kita bandingkan Aduh. dengan manusia, dia baru 3 hari dikubur, itu masih dalam berbentuk mayat, Pak Ustadz. Ya Tuhan jadi mayat gitu ceritanya. Bukan. Jadi dia udah bangkit pada hari yang ketiga, ya kan, bangkit, sudah tidak ada dikubur itu lagi, Pak Ustadz. Sudah bangkit, itu manusia bukan. Gitu loh, Pak Ustadz. Hari yang ketiga, kuburnya kosong. Sebelum nanti dia Pak jadi Ustadz- mayat apa? sebelum menjadi mayat gimana? Enggak, ini Iya. mayat ini saya analogikan kalau orang biasa, bukan Tuhan Yesus. Kalau orang biasa meninggal hari ketiga, kalau kita bongkar lagi kan banyak tuh berita-berita otopsi polisi masih berbentuk mayat nggak, Pak Ustadz? Yang otopsi itu, yang pembunuhan itu di berita masih dalam berbentuk mayat kan? Terus? Ya kan? Nah, sedangkan Tuhan Yesus enggak, udah nggak ada lagi di kuburannya. Itu orang bukan. Kemana dia? Kabur. Ya bangkit, dia kan Tuhan Yesus. Gimana? Itu mau saya Bangkit. jelaskan. Jadi mayat Tuhan tadi bangkit hidup lagi gitu. Bukan mayat Tuhan, Pak Ustadz. Manusia itu. Kayak gimana ceritanya? Bingung. ini cerita abang nih, orang mati jadi orang mati hidup kembali jadi Tuhan gitu loh. Heran saya. Saya sengaja nggak bawa data. Maksudnya sengaja saya nggak bawa ayat-ayat itu tadi. Pak Ustadz juga udah nangkep pada Lukas. Sekarang
Kalau mau tahu dia bangkit pada hari yang keberapa, ada semua itu. Tinggal dibaca aja, dan penonton-penonton di sini juga kalau mau baca silakan baca, cari Google searching aja, lebih cepet kok. Ayat yang menerangkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Akan itu. Makanya Pak Ustadz, kalau yang pertanyaan Pak Ustadz nomor 3 tadi ya, itu lengkapnya Pak Ustadz. Apakah Yesus ciptaan? Ciptaan, nggak salah. Tapi saya teruskan, setelah dia mati, bangkit, itu orang biasa bukan yang mati. Sedangkan 3 hari orang biasa mati, diotopsi minggu depan, kayak si Kuta Barat tuh polisi, dibongkar masih ada petinya, masih ada mayatnya dalam kan, yang dibunuh sama Sambo, yang diberita, ya kan, dan pembunuhan lain, itu kan orang biasa Pak Ustadz. Nah, sekarang Tuhan Yesus pada hari yang ketiga dia bangkit, kubur yang batunya besar tergeser, gitu kan, dan sudah tidak lagi di kuburnya, sudah bangkit. Dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan kepada ibunya, kan gitu. Nah, itu orang bukan. Kalau memang itu orang, nggak mungkin lah orang bisa seperti itu Pak Ustadz, gitu Pak Ustadz. Itu lengkapnya. Bentar dulu. Pertanyaan Pak Ustadz itu yang nomor 3, apakah Yesus ciptaan? Itu cuman setengah. Jadi saya jawab setengah, kenapa? Karena setengah. Saya jawab setengah. Kenapa jawabannya setengah? Karena pertanyaan Pak Ustadz setengah. Apakah Yesus ciptaan? Ya, saya menjawabnya sesuai dengan ciptaannya. Itu dari lahir sampai disalibkan. Itu dalam bentuk wujud manusia. Itu ciptaan. Aduh. Begitu Pak Ustadz. Tapi kalau kita mau lanjut, kalau pertanyaan Pak Ustadz kan cukup setengah saya jawab. Enggak mau lanjut lagi saya. Habis ini tutup lab, sakit kepala saya, Bang. Tapi saya udah sangat jelas dong. Kalau nih kata Pak Ustadz, kalau kata orang pepatah, ya, kalau orang sudah bingung, sudah pusing, berarti dia ada di jalan yang benar. Oh. Gitu. Kalau gitu ya. Coba tanya profesor dokter lah di kampus. Banyak mahasiswanya, Prof, saya pusing nih dengan mata kuliah ini. Oh, berarti kau sudah melaksanakan kuliahmu dengan baik dan benar, makanya kau pusing, kau pikirin, kan gitu, kau fokus, kan gitu, Ustaz. Aduh, nggak ngerti saya deh Bang, sesuai entel lah Bang ya. Sakit kepala saya. Ada lagi Bang, yang mau disampaikan? Soalnya saya akan tutup streaming habis ini Bang. Karena udah 4 jam dan di tempat saya udah setengah 1 malam juga. Seperti biasa, jadi setiap ini saya pasti mendoakan Pak Ustadz sehat ya, keluarganya sehat, banyak rezeki, orang-orang yang fans sama Pak Ustadz, sayang sama Pak Ustadz ya, semuanya diberkati ya. Oke, amin. Terima kasih. Tidak ada clash ya. Semoga Anda mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala Bang. Ya, amin. Oke.